Kesempatan kali ini kita akan mempelajari memperdalam mengenai fungsi. Perhatikan fungsi berikut. Misalkan ada sebuah fungsi, ya. Fungsi itu kita ibaratkan sebagai sebuah mesin, ya. Mesin ini kerjanya yaitu 2x tambah 3 atau dikali 2 tambah 3. Cara kerja mesin ini. Atau kalau dalam relasinya adalah anggota domain dikali 2 kemudian ditambahkan 3. Nah, jadi sebuah fungsi itu harus ada masukan, kemudian pasti ada hasil. Nah, itu adalah ciri utama fungsi. Nah, aturan kerjanya yaitu ya, dikali 2, ya. Jadi kalau kita memasukkan 2, maka nantinya 2 kali 2 tambah 3, ya. Hasilnya seperti itu, ya, yaitu 2 kali 2 4 tambah 3 sama dengan 7, ya. Jadi kalau kita memasukkan 2, maka berarti 2-nya diproses menjadi F2. Fungsinya memasukkan 2, maka sama dengan 2 kali 2 tambah 3. 2 kali 2, 4, tambah 3 sama dengan 7. Ya. Kemudian kalau kita menuliskan, ya, 2 itu kan ada di domain. Maka kodomainnya itu, di kodomainnya dia ranknya 7. Ya. Kemudian kalau kita mencoba memasukkan yang lain, misalkan kita memasukkan 3, maka di sini 2 dikali 3, karena 2 kali 2, ya, 3-nya. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3, ya, tambah 3, 2 kali 3, 6, tambah 3 sama dengan 9. Jadi, hasilnya keluarnya 9, kalau kita memasukkan 3. Sehingga kalau disajikan dalam diagram panah, maka 3 ini menuju ke 9, seperti ini. Ya. Nah, inilah sebenarnya cara kerja sebuah fungsi. Ya. Oke, kita lihat contoh berikut. Nah, ini. Nah, ini ada 3 permasalahan dalam fungsi, ya. Ada 3 permasalahan dalam fungsi. Jadi, pertama, bagaimana kalau kita mencari nilai asal suatu fungsi atau mencari domain. Kedua, bagaimana mencari aturan, dan ketiga, bagaimana kalau mencari kodomain, ya. Jadi ini tiga masalah yang sering ditanyakan dalam materi ini, ya, dalam materi fungsi, ya. Yang pertama yaitu ini mencari domain, mencari anggota domain di sini apa saja, ya. Ya, kemudian yang kedua itu mencari ini tanda panah ini aturannya apa, ya. Fungsinya apa gitu, fx sama dengan apa gitu. Ya. Nah, sementara yang ketiga adalah mencari ini, ya, mencari rank, ya, mencari rank, ya. Nah, ini, ya, kalau kita ditanyakan rank, kalau kita ditanyakan ini berapa, ya, maka pasti ini diketahui, domainnya pasti diketahui, misalkan domainnya 2 atau 3, dan aturannya pasti diketahui, misalkan aturannya f fungsi ini merubah x menjadi 3x tambah 1. Nah, kemudian permasalahan kedua, bagaimana kalau mencari aturan fungsi. Kalau mencari aturan fungsi pasti, ya, permasalahannya ininya diketahui, ya, anggota domainnya diketahui, misalkan ini 2, 3, kemudian anggota kodomainnya diketahui, ya. Anggota kodomainnya juga diketahui, misalkan di sini menjadi 4 dan 5. Nah, ditanyakan apa ini fungsinya, ya. Nah, ini kalau permasalahan yang kedua. Nah, kemudian kalau permasalahan yang ketiga, ya, mencari permasalahan yang ketiga ini, ya, dapat digambar seperti ini. Nah, jadi di sini ada domainnya, misalkan 1 dan 3. Kemudian ada aturannya yaitu f merubah x menjadi x tambah 1.
Berarti kalau kita memasukkan 1 nantinya berarti keluarnya 2. Kalau masukkan 3 keluarnya 4. Nah, ini namanya mencari nilai suatu fungsi. Jadi nilai fungsi F1 itu sama dengan 2. Ya. F1 sama dengan 2. Dan F3 sama dengan 4. Ya, ini permasalahan yang ke ini. Ya. Nah, kalau permasalahan yang pertama ini. Ya. Ini ada fungsinya diketahui. Misalkan fungsinya merubah X menjadi X tambah 2. Sementara di sini diketahui, ya, ini ada 3, di sini ada 5. Ya, nah ditanyakan apa ini di sini X-nya berapa? Ini apa di sini sehingga kalau dimasukkan ke fungsi ini hasilnya 5. Nah, 3 masalah inilah yang akan kita bahas, ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas yang termudah dulu yaitu bagaimana mencari nilai suatu fungsi ini. Ya, bagaimana mencari kode main. Ya, kita lanjutkan. Ya. Nah, bagaimana menentukan nilai atau rank suatu fungsi atau kode main, ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mencari nilai suatu fungsi, ya. Nah, misalkan di sini diketahui domainnya yaitu -2, -1, 0, 1, 2. Kemudian aturan kerjanya atau fungsinya itu yaitu dikali 4 dikurangi 1. Ya. Ya, dikali 4 kurangi 1. Jadi fungsi ini bekerjanya kali 4 kurangi 1. Nah, kita di sini suruh mencari apa saja ini domainnya. Nah, ini namanya mencari nilai suatu fungsi atau rank. Jadi kita mencari ini apa saja ini. Kalau kita masukkan 2 berapa? Kalau masukkan 1 berapa? Oke. Kita mulai sekarang bagaimana kalau kita memasukkan 2. Ya, kita masukkan 2 ke mesin ini. Maka mesin ini akan bekerja merubah X menjadi 4 kali X kurangi 1. Ya, kalau kita memasukkan 2 berarti min 2 berarti 4 kali negatif 2 kurangi 1. Ya. Ini 4 kali negatif 2. Ini sama dengan min 8. Ya. Kurangi 1 jadi sama dengan min 9. Nah, jadi kalau kita masukkan 2 maka akan keluar min 9. Nah, itu. Nah, untuk selanjutnya nanti penulisan fungsi seperti ini ya. F min 2 artinya kan kita masukkan min 2 ke dalam fungsi. Ya, 4 kali min 2 kurang 1. 4 kali min 2 kan min 8 kurang 1 sama dengan min 9. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita mencari nilai dari 1? Kita memasukkan 1, min 1, maaf, negatif 1. Maka kalau kita memasukkan negatif 1 berarti 4 kali negatif 1. Karena X-nya diganti oleh negatif 1. Ya. 4 kali negatif 1, negatif 4, kurangi 1, jadi negatif 5. Kalau ditulis dalam bentuk notasi, nah seperti ini, F min 1, ya, itu sama dengan 4 kali min 1 kurangi 1. 4 kali min 1 negatif 4, kurangi 1, jadi negatif 5. Jadi, ranknya keluar negatif 5. Kalau kita masukkan 0, sama seperti tadi, ya, berarti di sini akan jadi 4 kali 0 kurang 1. 4 kali 0 kan 0, kurang 1 jadi negatif 1. Atau kalau dalam bentuk notasi fungsi, F0 sama dengan 4 kali 0 kurang 1. Sama dengan 0 kurang 1 sama dengan negatif 1. Jadi keluarnya negatif 1. Kalau kita memasukkan 1, ya, berarti kita masukkan 1 berarti sama nih. 4 kali 1 kurangi 1 sama dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3. Ya, karena 4 kali 1 kan 4. Jadi ini tetap 4 kurangi 1, 3. Kalau dalam bentuk notasi fungsi, F1 ini. Ya, kan fungsinya itu Fx sama dengan 4x min 1. Jadi karena ininya 1 berarti X-nya diganti oleh 1. Jadi 4 kali 1 kurang 1 sama dengan 4 kali 1, 4, kurangi 1, 3. Kalau memasukkan 1 akhirnya keluarnya adalah 3. Sekarang kita masukkan 2. Oke, keluarnya yaitu
7. Dari mana 7? Jadi 4 kali 2 kurangi 1. 4 kali 2 kan 8, kurangi 1, 7. Kalau dalam bentuk demonstrasi fungsi seperti ini, F2 berarti X-nya diganti oleh 2 ya, kan 4X berarti 4 kali 2 kurang 1. Sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Nah, begitu anak-anakku bagaimana menentukan nilai suatu fungsi ya. Jadi misalkan Bapak di sini contohkan yang lebih ini lagi, misalkan ada suatu fungsi, fungsi ini merubah X menjadi misalkan 3X tambah 5 ya. Maka kalau kita memasukkan ini 7, berarti di sini nantinya X-nya diganti 7 ya. Kalau kita masukkan 7 berarti ini 3 kali 7 tambah 5 sama dengan 21 tambah 5 sama dengan 26. Ya. Contoh lagi, misalkan di sini kita punya fx sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Kalau kita memasukkan di sini 2, berarti ini atau 3 lah ya, masukkan 3, berarti di sini nantinya 2 kali 3 pangkat 2 tambah 1. Nah, ini pangkat didahulukan, jadi sama dengan di sini 2 kali 3 pangkat 2, 9 tambah 1. 2 kali 9 sama dengan 18 tambah 1 jadi sama dengan 19. Nah, 19 ini adalah nilai dari F3. Ya, sama dengan 19 di mana fungsinya adalah fx sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Nah, inilah bagaimana cara menentukan nilai fungsi. Nah, sementara permasalahan yang kedua yaitu mencari fungsinya dan mencari domainnya atau nilai asalnya akan Bapak bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.